Halo Namo Buddhaya anak-anak, masih di bab 2 pertemuan yang keempat. Oke, tujuan pembelajarannya dengan melihat video penjelasan dari Rasul, semoga anak-anak bisa menyusun kata menjadi kalimat dengan benar. Oke, kita belajar tentang penempatan kata pu yang artinya tidak dan ma yang artinya apakah. Ya, ini contoh kalimat pertamanya. Ce atau na diikuti dengan kata shi yang artinya adalah, lalu subjek atau nama orang atau kata ganti orang, lalu te yang menyatakan kepunyaan, lalu objek atau nama benda. Contohnya, 这是爸爸的车. Perhatikan warnanya, berarti itu sesuai dengan warnanya. Ce warna ungu berarti dia adalah nama objeknya. Nah, apakah ini adalah mobilnya ayah? Lalu yang kedua, kita tambah kata ma. Ma selalu letakkan di belakang. Ce, shi, lalu ditambah subjeknya, lalu kata te, lalu objek. Terakhir diikuti kata ma, yang artinya apakah. Di contohnya, 这是爸爸的车吗? Apakah ini adalah mobilnya ayah? Nah, berikut, ce atau na ditambah kata pu, ya, atau tambah kata shi, lalu nama orang, lalu diikuti kata te dan objeknya. Kata pu diletakkan di depan kata shi. Contohnya, 这不是爸爸的车，不是爸爸的车。lalu 这不是爸爸的车, ini bukan mobilnya ayah. Berikut, ce atau na ditambah kata pu, lalu shi, lalu nama orang, subjek, lalu te, objek atau nama benda, terakhir adalah ma yang artinya apakah. Contohnya, 这不是爸爸的车吗? Dia diartikan apakah ini bukan mobilnya ayah. Berikut, subjek atau nama orang ditambah kata sihuan. Nah, di sini agak sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi tidak ada kata sihuan, yang ini ada kata sihuan. Lalu kata kerja tambah objek. Contohnya, Yun Yun sebagai nama orangnya, sihuan suka chang. Chang itu artinya menyanyi. Chang ke sebagai objeknya. Chang ke menyanyikan lagu. Jadi Yun Yun suka menyanyikan lagu atau bernyanyi. Berikut kita tambahkan kata maya. Subjek atau nama orang atau kata ganti orang, sihuan, kata kerjanya ditambah objek. Nah, ingat, ma selalu letakkan di bagian akhir. Yun Yun sihuan chang ke ma. Apakah Yun Yun suka bernyanyi? Berikut, subjek atau nama orang ditambah kata pu. Nah, di sini kata pu diletakkan di depan kata sihuan, lalu kata kerja dan objeknya. Ya. Yun Yun bu sihuan chang ke. Yun Yun tidak suka bernyanyi. Berikut, subjek atau nama orang atau kata ganti orang, lalu diikuti dengan kata pu, lalu ditambah kata sihuan, kata kerja, objek, ma, ya, kata ma selalu di belakang. Contohnya, Yun Yun bu sihuan chang ke ma. Apakah Yun Yun tidak suka bernyanyi? Berikut, ya, keterangan notnya, catatannya, ma artinya apakah, diletakkan di akhir kalimat. Nadanya ringan dan tidak memiliki tanda nada. Ya, ma singkat. Lalu kata pu, bukan atau tidak. Aksara pu jika digabung dengan aksara han yang bernada 1, 2, dan 3, maka aksara pu dibaca pu, nada keempat. Ini contohnya. Diikuti aksara han yang bernada 1, 2, 3. Nada 1 lurus, nada kedua ini, nada kedua naik ke atas. Nada ketiga turun, naik. Nah, jadi kalau nada tersebut digabung dengan kata pu, maka aksara pu dibaca nada keempat, turun ke bawah, ya. Contohnya,
Ini tuo itu nada 1. Berarti kata pu dibaca dengan nada keempat. Pu tuo. Ini hao. Hao itu nada ketiga. Jadi kata pu dibaca menjadi nada keempat. Pu hao. Lalu ini nada kedua. Sing itu nada kedua. Jadi kalau di depannya ada kata pu dibaca dengan nada keempat. Pusing. Berikut aksara pu jika digabung dengan aksara han yang bernada 4, maka aksara pu dibaca menjadi nada kedua. Contohnya, nah ini. Cu, cu itu nada keempat, turun ke bawah. Cu. Jadi kata pu ini berubah menjadi bacanya menjadi nada kedua. Bu cu. Bu cu. Nah, ini juga shi nada keempat. Berarti kalau diletakkan di depannya dia akan berubah cara baca menjadi nada kedua. Bu shi. Bu shi. Bedakan dengan seperti ini. Pu. Pu. Tuo. Sedangkan ini bu shi. Nah, ini berikut tugas yang akan Lase berikan pada anak-anak. Jadi perhatikan pola kalimat yang barusan Lase jelaskan. Nah, yang berwarna merah berarti awal kalimat. Awal kalimat. Letaknya bagian depan. Okay? Contohnya yang kemarin. Jika ada kata pu, ingat letaknya berada di depan kata shi. Ce bu shi dong dong de shu. Jika ada si huan, bagaimana susunannya? Jika tidak, ini ada si huan. Ada si huan. Jika ada pu, di mana letaknya? Nah, ingat Lase meletakkan penulisan untuk nama di tengah-tengah soal. Supaya anak-anak ingat untuk menulis namanya sendiri. Karena banyak yang tidak menulis namanya. Yang bagian 2, lengkapi dialog. Nah, untuk yang pernyataan A, menyatakan ya. Lalu yang B, menyatakan tidak. Contohnya seperti ini. Ce shi ni de shu ma? Apakah ini bukumu? Nah, jawabannya yang A, ya, itu buku saya. Yang B, tidak, itu bukan buku saya. Jadi seperti itu kalimatnya. Jika dia benar itu punyanya, yang A, shi de, ce shi wo de shu. Ya, shi de, ce shi wo de shu. Lihat perbedaannya, ya hampir sama, cuma perbedaan di sini ada ma, kalimat pertanyaannya pakai ma, pernyataannya menjawabnya tidak ada kata ma di akhirnya. Lalu yang B-nya menyatakan tidak. Jadi menyatakan tidak, jawab dengan kata pu, tidak. Ce bu shi wo de shu. Ya, kalimatnya itu juga. Ingat posisi pu berada di depan kata shi. Ya, silakan dicoba untuk mengerjakannya. Ini buatlah seperti contoh seperti ini. Oke? Sampai di sini. Terima kasih. Namo Buddhaya. Xie zai jian. Berikutnya kita akan ulangan bab 2 karena materinya sudah selesai.